Musdalifah, siapa yang tak kenal dengan sosoknya? Saat ini menjadi pasangan yang fenomenal lantaran pernikahannya yang keempat antara Musdalifah dengan Fadel Islami, di mana usia mereka yang terpaut cukup jauh, yakni 15 tahun. Namun hal tersebut bukanlah suatu penghalang bagi keharmonisan di antara keduanya. Pada momen ulang tahun sang suami, Musdalifah ternyata sudah menyiapkan surprise. Seperti apakah kejutan yang akan diberikan Musdalifah kepada Fadel? Dan benarkah Fadel yang kini berusia 28 tahun sudah menjadi pribadi yang lebih baik sebagai suami dan juga ayah dari anak-anak Musdalifah? Sempat tersiar kabar yang menghebohkan jagat publik ketika Musdalifah ingin menjual rumah megah layaknya istana seharga 40 miliar rupiah. Namun, sampai detik ini belum juga terjual. Benarkah dengan belum terjual rumahnya, Musdalifah dan juga Fadel merubah rumahnya menjadi tempat usaha kuliner? Efek pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia juga dirasakan oleh Musdalifah dan Fadel. Bahkan mereka kini tengah sibuk dengan usaha baru mereka, bisnis kuliner. Benarkah selama Musdalifah menikah dengan Fadel membuat kondisi perekonomiannya menurun? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Musdalifah dan Fadel Islami, pasangan yang menikah 3 tahun lalu, nampak begitu harmonis. Di mana baru saja sang istri memberikan surprise kepada Fadel pada hari ulang tahun yang ke-28. Pasangan suami istri yang terpaut usia 15 tahun ini tidak membuat hal tersebut menjadi penghalang bagi kisah cinta mereka berdua. Bahkan, sang istri secara kompak bersama kelima anaknya memberikan surprise kepada Fadel. Seperti apakah momen spesial yang terjadi kala itu? Satu, dua, tiga. Happy birthday, Mama. Yeah. Happy birthday, Mama. Udah. Doain dalam hati dong. Iya. Coba doain. Yeay, sepi banget kamu dari suaranya. Nih. Yang pasti momen ini adalah momen yang mengharukan buat aku. Walaupun udah biasa dilakuin setiap tahun, tapi kan tetap aja yang melakukan surprise itu adalah istri dan anak-anak. Gak terasa di usia 28 tahun ini. Saya sama keluarga masih tetap harmonis, terus masih tetap sehat, terus kerjaan juga lancar, dan yang paling penting sih udah 3 tahun ini
aku tuh melewatin ulang tahun tuh bersama istri, bersama anak-anak juga. Walaupun gak rame, tapi mereka orang-orang spesial lah buat aku. Jadi ini suatu suatu syukur banget buat aku. Terus suatu kebahagiaan, terus suatu suatu momen yang benar-benar tuh sekali setahun, tapi walaupun sederhana tapi selalu memberi semangat yang baru buat aku. Alhamdulillah ya, tadi juga ya karena aku juga gue juga nih bilang sama Mia, karena kan aku tadi gue buka bersama ya sama suami di luar, mungkin suami juga pasti nggak nyangka akan dikasih seperti ini. Di hari ulang tahun Fadel kali ini, dirasa ada perubahan pada dirinya. Fadel yang kini menginjak usia 28 tahun. Benarkah Fadel terlihat menjadi pribadi yang lebih dewasa lantaran harus menjadi ayah yang baik bagi kelima orang anak Musdalifah? Oma terakhir. Terus deh papa. Panjang umur Pakai gigi, itu papa sendiri. Terus Vika. Tadi Vika ini loh main perang-perangan loh sama aku. Kok dikit banget? Pistol. Ini udah nemenin ulang tahunnya kali juga. Udah 3 tahun. Emir lagi maksudnya kan? Ya kan? Dulu kayak gini. Apa itu? Enggak. Mir, pelurunya digigit Mir. Pengen aku pantatmu aku tembak. Aku tuh semakin bersemangat dan termotivasi ya, karena alhamdulillah kali ini adalah ulang tahun yang ke-28 sekaligus aku tuh udah merayakan secara sederhana 3 kali berturut-turut sama keluarga aku ini. Saya tuh memposisikan diri saya sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga. Saya harus mendidik anak-anak saya dengan baik. Kita nggak boleh memanjakan dia dengan hal-hal tuh kayak fasilitas, terus dengan dengan materi. Nah, kalau saya mendidik anak-anak itu dengan dengan yang pertama sih ilmu, terus akhlak, terus attitude, sopan santun, dan pastinya dengan contoh-contoh kita berdua tuh menerapkan, kita kalau misalkan dia salah kita langsung menegurnya gitu, nggak pakai misalkan kayak suster atau apa. Jadi anak-anak itu lebih merasa diperhatikan dan merasa dirangkul gitu. Kebahagiaan nampak dari Fadel ketika sang istri dan juga anaknya memberi surprise di hari ulang tahunnya. Namun terlepas dari itu, publik sempat dihebohkan saat Musdalifah ingin menjual rumahnya, akan tetapi sampai detik ini rumah tersebut belum juga laku terjual. Lantas, apakah penyebab susahnya menjual rumah tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pokoknya kalian jangan lupa saksikan Intens setiap Senin sampai Sabtu 3 kali sehari, dan jangan lupa juga ceknya di YouTube channel dan subscribe, like, dan komen. Keharmonisan rumah tangga pada pasangan suami istri Musdalifah dengan Fadel nampak terlihat di hari ulang tahun sang suami ketika Musdalifah dengan anak-anaknya memberikan kejutan untuk Fadel. Terlepas dari momen bahagia kali ini, publik sempat dihebohkan ketika Musdalifah ingin menjual rumahnya. Rumah bak istana super megah dengan luas hampir 2.500 meter persegi dijual dengan harga 40 miliar. Namun, sampai detik ini pun rumah tersebut tak kunjung laku terjual. Lalu,
apa yang membuat rumahnya belum juga terjual. Yang bikin mahal ini rumah apa sih? Kan di berita-berita sampai 30M, 32M, mungkin apa sih? Ya bangunannya lah pasti. Aku kan ikut pasaran juga ya, tapi ya sudahlah kalau aku selalu bikin mahal ini, nanti kalau aku bicara mengeluarkan kata-kata ini Nggak ada juga yang nggak ada sanggup. gitu. Jadi lebih baik udahlah, tadi kan aku bilang mudah-mudahan kalau Allah memang kasih jalan yang istilahnya rumah tetap ada, ya aku sama Mas Fadel ada rezeki, insya Allah kalau Allah izinkan rezeki aku lancar sukses, insya Allah ya ada kebeli ya itu aja. Kebeli dan rumah ini nggak bakal dijual. Kan Ya, tadi lebih aku bagus bilang, lagi, kan kan? dia bilang insya Allah semua kan Allah yang mengatur kita sehat, yang terutama kita sehat ya berdua ya, karena kan saya kan sama suami istri kan usaha bareng ya, jadi mudah-mudahan kita sehat, lancar rezeki. Sementara ini sih udah ada Udah survei. doain aja. Survei terus ada tawar-menawar aja gitu. Untuk selebihnya. Saya tidak boleh ngomong, nanti kalau saya ngomong kebanyakan miring lagi. Rumahnya ini kegedean Mbak, maksudnya pembantu pun juga pasti kewalahan. Saya pun juga sampai turun tangan loh, ngebantu membersihkan. kan udah pulang. Wah luar biasa. Kita bersihin di sini, di sana yang kotor. Kita bersihin di sana, di sini lagi yang kotor. Jadi kayaknya nggak ada habis-habisnya gitu. 2.500 rumahnya tok ya, kalau tanah kan belakang beda. Semua ada 8.000. Aku beli rumah ini ya nggak langsung begini ya, kecil-kecil dulu. Naik barang, nggak langsung barang naikin truk, aku naik truk. Rumahku, istanaku. Memang sebuah ungkapan ketika rumah menjadi tempat yang paling nyaman bagi setiap orang, namun beda halnya dengan Musdalifah. Rumah peninggalan dari mendiang suaminya yang dibangun di atas lahan 2.500 meter persegi memang dibuat layaknya istana. Sempat dikabarkan ingin menjual rumah tersebut, namun kenyataannya sampai saat ini tak kunjung laku. Benarkah kini rumahnya dijadikan tempat usaha kuliner oleh Musdalifah dan juga Fadel? Terus kita ada lahan yang kelebihan lahan dan space gitu kita bisa gunakan buat mencari uang juga. Contohnya kayak kita ini di rumah dengan adanya kelebihan lahan itu kita manfaatkan buat membuka kafe dan alhamdulillah membuahkan hasil. Rumahnya sih sebenarnya dijual juga iya, di tempat usaha juga iya, cuman karena belum ada yang pas mungkin lah ya dengan harganya, belum dapat yang benar-benar deal, jadi ya kita manfaatin aja sih. Sebenarnya sih kenapa? Karena rumah ini terlalu besar, terus terang buat aku ini terlalu besar. Impian tuh pengen punya rumah yang secukupnya, terus dengan nuansa baru, terus punya harapan baru. Rumah bak istana memang ingin dijual, namun sampai kini belum terjual. Musdalifah dan Fadel akhirnya menyiasatinya dengan menjadikan rumah mereka sebagai tempat usaha kuliner. Benarkah kondisi perekonomian Musdalifah sedang menurun? Bahkan benarkah sang anak pun rela membantu usaha orang tuanya saat ini dengan berjualan kue lebaran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai semuanya, jangan lupa ya selalu nonton Intens setiap 3 hari sekali dari Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Dunia memang sedang dilanda krisis dikarenakan efek dari pandemi COVID-19. Banyak yang harus berjuang lebih ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitupun yang terjadi pada rumah tangga Musdalifah dengan Fadel. Pasangan ini harus melakukan sesuatu yang bisa memberikan hasil demi mencukupi kebutuhan sehari-hari mereka. Ya, mereka saat ini
menggeluti bisnis di bidang kuliner. Di tengah gencarnya Musdalifah dan juga Fadel merintis usaha barunya, benarkah jika anak pertama dan kedua Musdalifah pun ikut terjun langsung? Dan benarkah jika mereka berdua membantu orang tuanya dengan berjualan kue lebaran? Karena kalau dia kan suka bikin kue ya, kue apapun itu, terus nonton YouTube, terus nyoba-nyoba, bisa ya udah. Ada waktunya aja sih, kayak main-main nih. Kalau misalnya ya ada orderan, kalau misalnya kayak kue gini, jatuhnya PO nggak sih, kayak pre-order gitu kan. Itu kan misalnya ada orderan ya dibuat, kalau misalnya ada orderan, ya udah itu aku data aku untuk main. Tapi kalau misalnya ada orderan, ya aku bikin dulu baru habis main. Karena kita juga membuka usaha sekarang di pandemi COVID ini, apapun itu belum tentu bisa survive gitu. Kalau kita membuka di luar, yang ada kosnya keluar buat biaya tempat, belum tentu bisa balik modal. Nah kalau kita buka di rumah kan kita nggak membayar biaya sewa tempat gitu, malahan itu bisa menjadi kreativitas yang menguntungkan jauh lebih besar misalkan dibanding kita membuka di luar. Kalau mengenai soal kemandirian, kita tuh banyak melihat contoh tuh kayak misalkan anak-anak sekarang tuh, bisa menghasilkan omset yang luar biasa ya. Jadi kita tuh mengedukasi ke anak-anak, ya nggak apa-apa main bergaul, tapi kita harus menyempatkan waktu misalkan untuk mengeksplor kreativitasnya gitu. Kayak misalkan anak-anak kan dia punya bakat misalkan bikin cake gitu. Aku bilang ya udah kamu bikin, nah kamu kan bisa jualan lewat Instagram. Walaupun hasilnya belum besar kan, tapi kan itu bisa menjadi menjadi modal dia ke depan menghadapi yang namanya pelanggan, terus menghadapi yang namanya market. Jadi ketika ada hal besar, dia sudah nggak kaget lagi sih. Dan saya sih percaya sih kedepannya kalau dia akan seperti ini terus, bukan hal yang mustahil, anak-anak itu akan menjadi orang besar. Musdalifah yang sempat mendapatkan gelar seorang janda yang kaya raya serta nampak terlihat jelas dari rumah peninggalan mendiang suaminya tersebut, kini dikabarkan jika perekonomiannya seakan menurun. Benarkah Musdalifah kini sedang menata kembali perekonomiannya bersama suaminya Fadel? Ya kalau menurut aku sih bisnis paling dapat diterima sekarang ya kalau nggak retail ya paling kuliner sih. Kuliner itu maksudnya bisnis apapun itu kita bisa kerjakan dari rumah gitu. Misalkan kita menjual online, walaupun nggak gampang juga, tapi kita alhamdulillah bisa membuktikan sih, dan sampai sekarang juga masih bertahan ya. Mungkin karena karena kreativitas yang kita lakukan itu membuat orang respect yang pertama, yang kedua membuat orang tuh penasaran ingin datang ke rumahnya dan kafenya. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.